Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Baik pada pagi hari ini Bapak Ibu saya undang kita untuk kita boleh memberikan persembahan kita yang terbaik, lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita. Saya undang kita untuk boleh berdiri dimanapun kita berada, sama-sama kita akan memuji Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini di mana kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Bapak telah memberkati kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kami masih boleh ada semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biar pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dengan luar biasa ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyembah, memuji-Mu, maka Engkau akan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyiapkan hati kami memberi yang terbaik hanya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang bersuka cita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengangkat pujian kita. Kita memberi yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ramanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Yeah. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ramanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Ramanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Ramanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, thank you Lord Jesus. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Musim
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu
lagi dengan lembut katakan, Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menolong kita, menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Mari kita yang percaya, kita angkat tangan kita dan kita katakan, lalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berseru kepada Tuhan, haleluya. Lalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, haleluya. Dia mengenyangkanku dan meliharaku. Bersama kita katakan, seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah penolong kami Tuhan, Engkaulah yang mengenyangkan kami, Engkaulah yang memelihara kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan umat-Mu. Tuhan terima kasih, Engkau yang memberikan kami anugerah, memberikan kami kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Bapa, dan sebentar kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu dan berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah Tuhan. Berkati Bapa, firman-Mu menjadi rema di dalam hidup setiap jemaat-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu ini Bapa, dengan kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kembali saya ucapkan kepada kita semuanya selamat pagi dan shalom. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin saat ini masih beribadah di rumah, tapi tetap semangat, tetap sukacita, tetap dalam keadaan sehat dan baik untuk kita bersama-sama beribadah. Puji Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini,
Sebagaimana yang kita lakukan setiap tahunnya di minggu kedua Mei, itu diperingati Hari Ibu atau Mother's Day. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan kepada kita semuanya, mewakili keluarga besar Gereja Kristen Baitani Antioquia Tebing Tinggi, mengucapkan kepada kita semuanya kaum ibu, Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati, Anda adalah ibu-ibu yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati senantiasa, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Nah, kita berharap bahwa di masa-masa sekarang ini firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja membawa kita bersama-sama untuk melihat satu firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, pasalnya yang ketiga, mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 maksud saya. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang 3, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita melihat sebuah kisah atau sebuah peristiwa ya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai di 10. Di sini kita melihat ada seorang laki-laki yang dikatakan dia lumpuh sejak dia lahir ke dunia ini. Dan pada suatu hari, sebagaimana yang dia lakukan setiap hari, dia datang dengan diusung ya oleh mungkin tetangganya atau kenalannya, atau bisa juga orang-orang yang ada di sekelilingnya, di daerahnya. Karena dikatakan di sini dia sudah lumpuh sejak kecil. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi di sini disebut dia diusung untuk pergi ke bait Allah ya, yang namanya Gerbang Indah. Nah, di ayat yang kedua di situ dikatakan dia lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Berarti setiap hari harus ada orang yang membawa dia ya, ke bait Allah yang Gerbang Indah ya, untuk apa? Untuk meminta sedekah. Karena memang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia lumpuh sejak dia lahir. Ya. Nah, dia sudah terbiasa dengan apa yang dia lakukan ketika dia ada di bait Allah di Gerbang Indah ini. Di dalam konsep pikirannya bahwa dia hanyalah datang untuk meminta sedekah. Ya. Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa Petrus ya dan Yohanes
pada pukul 3 petang mereka pada waktu sembahyang. Sebagaimana biasanya laki-laki ini menatap setiap orang yang masuk ke bait Allah. Dan pada saat itu dia melihat Petrus dan Yohanes lewat di depannya. Dan kemudian apa yang terjadi di ayat yang ketiga dikatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dia datang di tempat peribadatan atau tempat sembahyang. Ini sudah merupakan suatu kebiasaan yang dia lakukan ya, dengan diusung. Di dalam konsep pikirannya ya, dia harus melakukan ini untuk menyambung kehidupannya, untuk mencari nafkahnya sehari-hari. Datang ke tempat ibadah ini merupakan satu tempat yang favorit ya. Dia sudah terbiasa dengan kondisi di sana, di Gerbang Indah. Dia meminta sedekah kepada orang-orang yang hendak melakukan sembahyang. Dan pada hari itu dikatakan dia melihat Petrus dan Yohanes. Dan apa yang dia lakukan? Ya, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya. Dalam pikirannya dia pasti berharap bahwa Petrus dan Yohanes akan memberikan sedikit uang ya untuk dia bisa menafkahi kehidupannya sehari-hari. Dan mungkin juga orang-orang yang hendak sembahyang di sini, yang di Gerbang Indah itu ada juga yang tidak memberi. Ya. Tapi di sini apa yang terjadi saudaraku? Kita melihat di ayat yang kelima. Lalu orang itu ayat keempat berkata mereka menatap dia. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ini di luar daripada apa yang diharapkan oleh laki-laki yang lumpuh ini. Dia berpikir bahwa Petrus dan Yohanes akan segera memberikan uang. Tetapi ternyata tidak. Justru Yohanes dan Petrus. Dan di sini ditulis, dicatat Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dan kemudian di ayatnya kelima dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Nah, kita lihat di sini, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dia berharap bahwa Petrus, Yohanes akan memberikan uang. Karena dia tidak bisa berharap lebih banyak lagi. Setiap hari ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas kehidupannya. Dalam pikirannya lumayan, ya mudah-mudahan Petrus, Yohanes akan memberikan sedikit uang kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Di luar dari dugaannya, Petrus dan Yohanes tidak segera memberikan uang. Di luar daripada apa yang dia pikirkan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi justru di sini di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Nah, apa yang terjadi? Emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh laki-laki lumpuh ini. Yang diharapkan hanyalah sedikit uang. Tapi yang dikatakan uang, perak dan emas tidak ada padaku, kata Petrus. Secara manusiawi pasti dia mengalami yang namanya sedikit kecewa. Ya. Minta sedekah, minta uang tapi tidak ada. Justru jawabannya sedikit mengecewakan. Ya. Apa yang diharapkan tidak terjadi. Kebiasaannya untuk mendapatkan sedikit uang tidak terjadi. Tapi apa yang dikatakan Petrus? Ya, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah di sini secara tidak langsung Petrus hendak mengarahkan pandangan daripada laki-laki lumpuh ini untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Ya. Sesuatu yang lebih luar biasa. Ya, seakan mengarahkan hidup orang lumpuh ini, laki-laki lumpuh ini untuk terarah kepada Yesus Kristus. Ya. Bukan lagi hanya kepada sekedar sedekah. Ya. Nah, ayat 7 dikatakan lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, kita lihat di sini saudaraku. Mungkin pada awalnya dia berpikir ini sungguh mengecewakan. Apa yang diharapkan uang tidak dapat, tetapi justru dibilang nama Yesus.
Tapi di sini kita melihat sebuah sikap yang luar biasa dari laki-laki lumpuh ini. Dan ini adalah awal dia mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Apa yang dikatakan di situ ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu. Ya. Membantu dia berdiri. Nah dari sini kita melihat bahwa orang lumpuh ini meresponi dengan sebuah sikap, sebuah tindakan. Dia tidak berkata, sudahlah kalau tidak ada uang, tidak ada emas dan perak, sudahlah, untuk apa nama Yesus? Ya apakah Yesus bisa menyembuhkan, apa Yesus bisa memberikan aku uang? Ya, dalam pikiran pasti seperti itu. Tapi ini tidak terjadi pada laki-laki lumpuh ini. Justru adalah sebuah sikap yang begitu luar biasa. Ya, ketika dia dipegang oleh Yohanes atau Petrus, ya, seketika itu juga dia berdiri, dia mengambil sebuah tindakan untuk ikut, ya, berdiri, dia mau dipegang. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita melihat di sini dikatakan seketika itu juga, pada saat itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, apa selanjutnya terjadi? Dari seorang yang tidak bisa apa-apa, yang harus minta sedekah pun dia harus diusung oleh orang lain. Tetapi di ayat ke-8 sesuatu yang luar biasa, sesuatu terjadi perubahan 180 derajat. Ya, di ayat ke-8 dikatakan, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka, yaitu mengikuti Yohanes dan Petrus ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat dari seorang yang lumpuh total. Tetapi ketika dia mau percaya kepada nama Yesus, kemudian dia bertindak, maka apa yang terjadi? Perubahan yang luar biasa, perubahan yang begitu signifikan. Terjadi, dia dikatakan di situ dia melonjak berdiri, berjalan kian kemari, bukan hanya itu, kemudian melompat serta memuji Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudariku. Ya. Dan apa yang selanjutnya terjadi ini juga sesuatu hal yang begitu dahsyat. Ya, ketika perubahan terjadi di dalam kehidupan laki-laki yang lumpuh ini, di ayat 9 dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, ketika sebuah perubahan terjadi di dalam kehidupan laki-laki lumpuh ini, orang-orang yang pada saat itu ada di sana untuk beribadah, mereka tercengang, mereka kagum dengan apa yang dilakukan oleh nama Yesus Kristus. Nah, ini menjadi gambaran di dalam kehidupan kekristenan kita pada masa sekarang ini. Seringkali orang percaya itu datang ketika beribadah ke rumah Tuhan, ke gereja, tetapi tidak mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, memang datang ke gereja tetapi mengalami apa yang namanya lumpuh rohani. Imannya tidak mengalami perubahan, kehidupannya tidak mengalami perubahan yang berarti. Datang, mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, pulang tidak ada perubahan apa-apa. Nah, kita ibaratnya seperti laki-laki lumpuh ini, saudaraku. Nah, mari bagaimana kita bisa mengalami perubahan seperti yang dialami oleh laki-laki lumpuh ini. Kita tidak mau datang kepada Tuhan, datang kepada rumah Tuhan, datang kepada ke gereja, di dalam rumah-rumah ibadah dengan sia-sia. Nah, apa yang terjadi? Kita harus melihat bagaimana kita bisa mengalami perubahan-perubahan seperti yang dialami oleh laki-laki lumpuh ini. Yang pertama dikatakan percaya dalam nama Yesus. Tercatat di ayatnya yang ke-16. Ya, di ayat yang ke-16 jelas sekali di situ dikatakan bahwa ya, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu. Yang pertama, percaya kepada nama Yesus.
Ya Bapak Ibu Saudaraku, agama, pemimpin kita, pendeta, gereja, itu tidak akan bisa memberikan kita sebuah perubahan. Ini perlu kita ingat dan kita catat dengan baik. Yang bisa memberikan kita sebuah perubahan yang luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita datang dengan sepenuhnya percaya kepada nama Yesus. Seperti yang dilakukan oleh laki-laki lumpuh ini. Ya, nah yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kita datang ke gereja bukan untuk mencari manusia. Kita bukan karena untuk meresmikan atau melegalkan kekristenan kita. Kalau nggak ke gereja nggak Kristen. Ya. Kita datang hanya untuk pemimpin rohani kita. Mungkin kita hanya melihat pendeta kita atau kita untuk worship leader yang keren. Nah ini harus kita mulai berubah saudaraku. Jika kita ingin mengalami sebuah perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, pertama kita harus percaya hanya nama Yesus Kristus. Yang mampu melakukan segalanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik, yang kedua, datang menghadap Tuhan dengan antusias. Dengan penuh gairah. Dengan passion yang luar biasa. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa beribadah, ya berbakti di gereja sudah merupakan sebuah rutinitas. Sudah merupakan sebuah kebiasaan. Sehingga ketika datang beribadah dengan hati yang biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Ini kan sudah rutinitas. Sudah waktunya sembahyang saya datang. Sudah waktunya ibadah saya datang. Tapi datang dengan tidak membawa gairah untuk bertemu dengan Tuhan saudaraku. Ini yang membuat kita tidak bisa berubah. Ada begitu banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan. Karena datang hanya sebagai sebuah formalitas agamawi. Mulai sekarang kita datang kepada Tuhan dengan membawa cinta, membawa kasih, dengan membawa kerinduan kepada Tuhan. Jangan menganggap sepele akan pertemuan kita dengan Tuhan. Ibadah bukan hal sepele. Jangan menjadi sebuah kebiasaan, tetapi merupakan sesuatu yang luar biasa. Ibadah itu adalah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Baik, itu yang kedua Bapak Ibu Saudaraku. Dan yang ketiga, kita belajar untuk mengarahkan pendengaran kita dan pandangan kita pada Tuhan dan firman-Nya. Ya, bukan pada manusia. Bapak Ibu, dunia ini sedang berusaha cenderung mengarahkan kita, menghadirkan kenyataan atau realita yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebab itu kita jangan sampai yang namanya terfokus kepada realita atau kenyataan. Karena seringkali kenyataan itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Dan ini seringkali kalau kita tidak benar-benar memahami akan Tuhan, memahami akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan cenderung mundur dari Tuhan. Ternyata seperti ini. Tidak seperti apa yang saya bayangkan. Seperti laki-laki lumpuh tadi. Seperti apa yang dia bayangkan dia akan mendapatkan uang dari Petrus dan Yohanes. Tetapi ternyata tidak. Nah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita jangan melihat sebuah kenyataan dalam hidup ini. Karena Tuhan itu ahli mengubahkan sebuah kenyataan. Sebuah realita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Cenderung dunia ini membawa kita untuk terjebak dalam realita. Contoh sederhananya di dalam Bilangan pasal ke-14 di mana Yosua dan Kaleb pada waktu itu ketika mereka pulang dari pengintaian ke tanah Kanaan bersama dengan 10 pengintai yang lain, apa yang terjadi? Realitanya sama, kenyataannya sama. Mereka harus menghadapi musuh, menghadapi orang-orang yang ada di Kanaan, orang-orang yang seperti raksasa. Kesulitannya sama, kenyataannya sama. Tetapi yang membedakan Yosua dan Kaleb, mereka tidak memandang realita itu sebagai sesuatu yang perlu ditakutkan. Berbeda dengan yang 10 ini, mereka fokus kepada realita, mereka fokus kepada kenyataan. Tapi Yosua dan Kaleb tidak fokus kepada masalah yang ada di hadapan mereka, tidak fokus kepada realita atau kenyataan masalah yang ada di hadapan mereka. Tapi mereka memandang kepada Tuhan.
Mereka mendengar apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan berjanji untuk membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan ini mereka pegang kuat. Dan ini yang membawa Yosua dan Kaleb bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya. Jangan kita terjebak ke dalam sebuah realita atau kenyataan. Ya. Tuhan sanggup. Kita percaya bahwa Dia telah berjanji, maka Dia pasti akan menyelesaikan apa yang Dia janjikan. Haleluya. Baik, yang keempat, bertindaklah, bangkitlah. Ya. Di ayat ke-7 dikatakan, ya, di situ tadi sudah dibacakan bahwa di ayat 7 laki-laki itu kemudian bertindak. Dia bangkit. Ketika Petrus, Yohanes memegang tangannya, menuntun dia, menolong dia untuk bangkit, dia tidak melawan. Dia tidak pasrah. Dia tidak berkata, sudahlah saya sejak lahir sudah lumpuh. Mana mungkin saya bisa berjalan. Tetapi apa yang terjadi? Dia bertindak. Dia bangkit. Dia responi pegangan tangan daripada rasul-rasul ini. Dan apa yang terjadi? Perubahan terjadi dalam hidupnya. Sebuah awal kehidupan yang luar biasa dialaminya. Dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Memuji, menyembah Tuhan, dia berlompat, dia berjalan ke sana kemari, saudaraku. Ya. Nah, itu 4 hal yang perlu kita perhatikan kita sebagai orang Kristen pada masa sekarang ini. Ya. Jangan kita lumpuh rohani, saudaraku. Ya. Kita harus terus mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Kalau orang Kristen tidak mengalami perubahan, itu kita perlu koreksi diri. Pasti ada sesuatu yang salah dengan penyertaan kita kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita datang, kita tidak percaya dalam nama Yesus. Ya. Kita datang beribadah tapi kita tidak dengan antusias. Kita menganggap ibadah biasa-biasa saja. Ya. Kemudian kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada realita, pada kenyataan. Kita tidak memandang janji Tuhan. Kita tidak mengarahkan telinga kita kepada janji Tuhan. Pandangan kita kepada janji Tuhan. Ya. Kemudian kita tidak mau bertindak. Kita hanya menunggu dengan pasif. Ya. Maka tidak akan terjadi apapun dalam hidup kita. Itu 4 hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, bahwa perubahan pada diri kita akan membawa dampak, saudaraku. Tanpa kita sadari, ketika hidup kita berubah, itu akan memberi pengaruh kepada orang-orang di sekeliling kita. Seperti apa yang dialami oleh laki-laki lumpuh ini. Ketika dia melompat, ketika dia bisa berjalan, ketika dia bisa memuji Tuhan, orang-orang yang biasa sembahyang di situ yang kenal dia sebagai pengemis, yang minta-minta sedekah, mereka kaget, mereka tercengang, mereka terkagum-kagum. Ada sebuah perubahan yang luar biasa. Perubahan pada keluarga kita ketika kita berubah. Perubahan kepada lingkungan kita ketika kita berubah, saudaraku. Ketika kita berubah, istri kita bisa berubah, suami berubah, anak-anak berubah. Jadi perubahan kita jangan kita menganggap berubah ya berubah. Ternyata dampaknya besar. Banyak akan mengalami perubahan oleh karena kita terlebih dahulu berubah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya, itu pertama yang perlu kita catat dengan baik. Ya, bahwa ketika kita berubah, keluarga kita bisa mengalami perubahan, lingkungan kita bisa mengalami perubahan, gereja kita boleh mengalami perubahan yang luar biasa. Dan yang kedua, perubahan itu selalu diawali dari diri kita sendiri. Jadi jangan kita berharap ada sebuah perubahan apapun jika kita sendiri tidak mau untuk berubah. Jika kita sendiri tidak mau untuk diubahkan. Jadi tidak akan terjadi. Jangan berharap sesuatu akan berubah kalau kita sendiri tidak mengalami perubahan. Perubahan apapun itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, perubahan itu ada saat orang lain mengakui. Bukan dari mulut kita sendiri. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan aku sudah berubah, saya mau yakinkan bahwa orang itu gak pernah berubah.
Perubahan itu adalah ketika orang sendiri melihat, orang lain melihat. Sama seperti yang terjadi di gerbang indah ini. Ketika orang-orang yang hendak sembahyang di sana, ketika melihat perubahan yang terjadi pada orang yang lumpuh ini, ya, maka orang-orang mengakui, orang-orang tercengang. Disaksikan oleh orang lain, bukan oleh karena dia sendiri yang berkata-kata. Ya, jadi mari kita mau belajar bahwa perubahan itu bukan karena kita mengaku, tetapi karena kita diakui. Ya, orang melihat perubahan itu. Ya. Dan yang ketiga, yang keempat atau yang terakhir, bahwa perubahan itu meliputi sikap hati yang pertama. Kemudian pikiran kita, kemudian perkataan kita, kemudian tindakan kita. Ya. Itu terlihat jelas di dalam ayat 8 sampai 10. Saudaraku, Anda bisa perhatikan nanti. Ya. Perubahan dimulai dari sebuah sikap hati. Ketika kita memiliki sikap hati yang merubah, pikiran kita yang mau berubah, perkataan kita, tindakan kita, saudaraku. Ya. Jadi ini merupakan sebuah paket yang tidak bisa terpisah. Ya. Meliputi, ya artinya ini harus tercakup dalam semuanya. Sikap hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita, itu baru disebut dengan sebuah perubahan. Ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dalam menghadapi masa seperti sekarang ini, ya, kita tahu kondisi Indonesia dan juga bangsa-bangsa ya, menghadapi COVID-19. Di sini kita mau menunjukkan sebuah perubahan. Ya. Orang-orang akan melihat sebuah perubahan dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Dengan sikap hati kita. Dalam menghadapi situasi sekarang ini, kita tidak ikut-ikutan ketakutan seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kemudian lewat pikiran kita mulai memikirkan apa yang baik. Tidak memikirkan, memasukkan pikiran dengan pikiran-pikiran yang negatif, saudaraku. Ya. Kemudian perkataan kita juga. Kita memakai perkataan kita bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk memberkati. Perkataan kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberkati. Itu sebuah perubahan. Kemudian tindakan kita. Dalam masa sekarang ini, ya, tindakan kita itu sangat perlu. Ya. Salah satunya dengan cara kita bisa terlibat ya, di dalam mungkin tidak banyak. Ya, kita bisa terlibat berkontribusi ya dengan memberikan sesuatu untuk membantu saudara-saudara kita. Ya. Itu sebuah tindakan. Jadi orang bisa melihat. Orang yang menyembah Tuhan, orang yang benar-benar mengalami Tuhan. Ya. Orang yang benar-benar menyembah kepada Yesus Kristus dengan yang tidak. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengalami perubahan seperti ini. Bagaimana kita bisa bawa orang untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan sebagai orang Kristen pada masa sekarang ini. Ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar bersama-sama. Ya. Kita mau mengalami perubahan di dalam kerohanian kita, semakin hari kita semakin naik level. Ya, jangan dari zaman dulu sampai sekarang kita tetap sama. Kita tidak mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kita jangan sampai lumpuh rohani Bapak Ibu Saudaraku. Perekonomian boleh lumpuh. Segala sesuatu aktivitas ini boleh lumpuh. Tapi iman kita jangan sampai lumpuh. Amin. Haleluya. Kita mau terus mengalami yang namanya terobosan demi terobosan di dalam keimanan kita. Kita percaya di saat kita berubah, di saat kita bertumbuh, di saat kita mengalami terobosan demi terobosan di dalam Tuhan, maka tidak ada penghalang-penghalang yang berarti yang dapat menghentikan langkah kita untuk menyertai Tuhan. Dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik, puji Tuhan, haleluya, itu aja yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya kita semuanya diberkati Tuhan, kita semuanya boleh menjadi berkat ya, terlebih khusus untuk masa-masa sekarang ini dengan memiliki hidup yang berubah. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak kita yang ada di rumah untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini buat firman-Mu yang begitu indah. Kami belajar Tuhan seperti seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Yang setiap harinya dia berada di gerbang indah bait Allah untuk meminta sedekah.
Kami belajar Tuhan dari sikapnya. Ketika dia berpikir Petrus dan Yohanes akan memberi dia sedekah dengan harapan akan mendapat sedikit uang untuk melanjutkan kehidupannya. Tetapi apa yang diharapkan tidak seperti yang dia bayangkan. Justru Petrus dan Yohanes berkata, perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki aku berikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dan apa yang terjadi, kami melihat ada sebuah perubahan yang luar biasa. Ketika laki-laki lumpuh ini merespon daripada apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Dia bertindak, dia tidak kecewa. Dia datang dengan passion, dia menatap Petrus, Yohanes. Dia menatap kepada nama yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Dan ketika dia mau bertindak, dia mau bangkit, maka terjadi sebuah perubahan yang luar biasa Tuhan dalam kehidupannya. Dia menjadi sesuatu yang baru, menjadi seperti manusia yang baru. Kelumpuhannya hilang dalam sekejap. Dan dia melompat, dia berjalan kian kemari dan dia memuji Tuhan. Dan ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Kami mau seperti demikian Tuhan. Kami tidak mau lumpuh rohani Bapak. Kami mau terus semakin hari semakin bertumbuh, semakin berubah di dalam Kristus Yesus. Sehingga kekristenan kami bukan kekristenan yang tidak hidup ya Tuhan. Tetapi adalah kekristenan yang dinamis ya Tuhan. Yang terus bertumbuh, terus berkembang. Dan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan menyelesaikan ibadah ini. Sebab itu biarlah angkatlah kedua tangan-Mu tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebagai pesan terakhir buat kita semuanya, ya kita untuk memutus ya mata rantai penyebaran COVID-19, ingat saudaraku, kita harus mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah, yaitu dengan memakai masker ketika Anda keluar rumah, ya kemudian jaga jarak, kemudian kita menghindari kerumunan orang, kemudian kita jaga kebersihan. Jangan lupa berolahraga. Ya, dan tentunya sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita jangan lupa untuk berdoa. Kita percaya bahwa badai ini akan segera berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.